Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ti wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin sadat ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, wabil khusus sahibil fadilah hadratul syekh Kiai Haji Nurul Huda Jazuli atalallahu baqa'ah tukhran lana wal ummah, hadratul syekh Kiai Haji Anwar Iskandar Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kalau saya bodolan kalau saya Kiai Haji Zulfa Mustafa Wakil Ketua Umum PBNU, Hadratul Syekh Kiai Haji Abdullah Kafa bin Mahrus Ali Rais Syuriah PBNU, Kiai Haji Subhan Makmun juga Rais Syuriah PBNU, Gus Ali Masyhuri jangan diundang Gus sudah ketuaan jangan Gus ketuaan, Kiai Ali Masyhuri Sahibil Ma'had Bumi Salawat a'azzahullah bi'izzih, Sayyidil Habib Zain Baharun akramahullah, Baqil usratil ariqatin nabilah fi hadzal ma'adil falah min duriyati al-maghfurlah Mbah Kiai Jazuli atallahu baqahum fi sihatin daimah, para pejabat pemerintah yang hadir, para tokoh partai politik, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Yang paling berjasa besar, yang paling memiliki daurun muhim dalam mengembangkan peradaban Islam adalah para ulama, bukan politisi, bukan konglomerat, bukan para raja, bukan para amir, para sultan, tapi para ulama. Maka sudah sewajarnya kita mensyiarkan haulnya para ulama, merupakan alaqah ruhaniyah antara kita yang masih memiliki ruh juz'iyah dengan para ulama, para aulia yang sudah berada di ruh kulliyah. Kita ini ruhnya masih parsial. Para solihin, para aulia sudah berkumpul menjadi ruh universal bersama arwahnya para anbiya, para mursalin. Nah, kita yang masih parsial ini harus sering komunikasi alaqah ruhaniyah dengan para beliau-beliau yang sudah berkumpul menjadi arwah universal. Insyaallah kita nanti pada saatnya kita akan meninggal dunia, kita akan menjadi bersatu dengan arwah universal bersama arwahil anbiya wal mursalin, arwahil ulama was solihin, terutama sekali ulama ahli sunnati wal jamaah. Para ulama yang paling berjasa besar. Islam tanpa ulama, tanpa pesantren, hanya namanya doang. Islam tanpa ma'had, terutama ma'had Nahdlatul Ulama, hanya simbol saja. Hatta NU, Nyun Sewu Ki Anwar, hatta Nahdlatul Ulama, tanpa pesantren tidak ada artinya apa-apa. La maknalah. Nilai Nahdlatul Ulama adalah pesantren.
Ruhnya Nahdlatul Ulama adalah pesantren. Tanpa pesantren, NU pun la ma'na laha. Umat Islam mayoritas 87% di Indonesia, kalau tanpa pesantren hanya nama, hanya legal formal, hanya legalitas saja, tanpa nilai, tanpa ruh, tanpa spirit, tanpa hakiki yang sebenarnya. Oleh karena itu, mari satu-satunya jalan untuk menjaga akidah dan akhlak anak cucu kita tidak ada lain dipesantrenkan. Percaya mboten? Nahnu al-an na'ishu fi asr aulamah, asr kufri wal fusuqi wal isyan wal inhiraf wal inhilal. Kita sekarang hidup di era globalisasi, era revolusi 4.0. Ngerti orang informasi? Era digital, manfaatnya sangat besar. Dengan adanya Google, adanya YouTube, kita tidak butuh lagi perpustakaan menggunakan lemari-lemari. Kitab apa saja ada di Google. Tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tarikh, nama-nama orang, nama-nama sahabat, nama-nama tabi'in, nama-nama ulama, wonten. Nama saya ada di Google itu. Manfaat betul itu. Manfaat. Quran, hadis, syair-syair, sejarah Kiku Cirebon, Sunan Gunung Jati, Kiku Sangkan, Prabu Kian Santang, wonten sedaya niku di Google. Tapi madorotnya juga, ya Allah, di YouTube itu ada film-film pendek. Yang gue ini pasti sering nonton ini. Yang isinya fujur, penyimpangan. Monggo Kiai Marzuki, masya Allah, Ketua NU Wilayah Jawa Timur. Wal fusuk, ada iklan obat kuat. Buat nopo-nopo obat kuat boleh-boleh saja kan ya. Tapi gambarnya luar biasa. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap anak cucu kita. Maka tidak ada jalan lain kecuali anak kita dimasukkan ke pesantren. Dulu ada bayi namanya Musa, belum jadi nabi belum, Musa itu belum jadi nabi belum. Dilahirkan zamannya Fir'aun Ramses kedua, Ramses II, raja yang dolim. Ramses memerintahkan pada polisi tentara agar setiap bayi laki-laki yang dilahir dari Bani Israel yang dilahirkan pada minggu-minggu ini bunuh, karena dialah yang nanti yang akan menghancurkan kerajaan saya. Tentara Fir'aun bergerak, semua bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir pada minggu-minggu itu dibunuh tanpa ampun. Lah Musa dilahirkan pada minggu itu oleh ibunya, ilham dari Allah. Musa dihanyutkan di sungai Nil, Allah yang ngatur. Ditemu oleh istrinya Fir'aun, namanya Asia, Siti Asia. Dibawa masuk ke istana. Mas Fir'aun, saya nemu bayi laki-laki ganteng, kita pelihara ya, kita kan gak punya anak. Ya wis terserah,
Karepmu wis. Ringkas cerita ini saya nggak akan dongeng panjang-panjang, tapi artinya apa? Hikmahnya dongeng ini. Musa sejak melek sampai tamyiz, sampai anak-anak, remaja, pemuda hidup di tengah-tengah istana yang isinya maliun bil kufri wal fusuqi wal fujuri wal inhilal wal inhiraf wasul akhlaq. Musa ketularan boten? Boten. Coba nih panjenengan nyuwun sewu, nih panjenengan lahir ning jero omah sing isine kufur, fasik, maksiat, minum-minuman, zina, kira-kira ketularan boten panjenengan? Saya mau menjenengan loh. Nabi Musa tidak ketularan sedikit pun. Padahal di jero kerajaan yang isinya seperti itu. Kenapa? Karena dididik, ditarbiyah oleh mar'atun mu'minatun sholihatun mukhlisah. Dididik oleh seorang ibu yang ikhlas mendidik Musa, sehingga Nabi Musa sama sekali tidak terkooptasi dengan keadaan sekitarnya. Silahkan yang lain fasik, kafir, nakal, tapi Musa tidak ketularan. Nah demikian pula putra panjenengan kalau di pesantren. Mbah Kiai Jazuli ini bagaikan Siti Asiyah, Gus Kautsar itu bagaikan Siti Asiyah. Silahkan di luar tawuran, narkoba, geng motor, perkosaan. Di Kediri nggak ada ya? Di Jakarta ini cerita gini, di Jakarta Surabaya ini. Silahkan kenakalan. Tapi putra panjenengan yang di pesantren Al-Falah Ploso, insya Allah tidak akan ketularan dengan keadaan sekitarnya pesantren ini. Bi barokati aidil ulama al-mubarakah al-mukhlisah, berkat pendidikan tarbiyah ruhaniyah dari Mbah Dah dan putra-putranya pun yang mendidik, yang mengelola, memanage pesantren Al-Falah ini. Insya Allah putra panjenengan selamat di dunia wal akhirah. Oleh karena itu pesantrennya juga harus disempurnakan, ditingkatkan. Bukan hanya ngaji mawon, ngaji penting, harus ngaji, tapi juga harus dilengkapi dengan pendidikan umum, bahasa Inggris, ya, diajari pula matematik, syukur-syukur bahasa Mandarin, bahasa Cina. Itu penting sebab nanti yang akan datang ini dunia dikuasai oleh Cina ini, terutama ekonominya, supaya anak-anak kita tidak lari dari pesantren dan tidak minder. Ini saya jamin putra panjenengan di pesantren tidak akan terkontaminasi oleh keadaan akhlak yang bejat di masa sekarang ini. Bapak sekalian, yang paling berjasa membangun agama Islam adalah para ulama. Dulu Al-Quran ditulis dengan tulisan Arab yang tidak sempurna. Titik mawon boten wonten. Ba, ta, sami. Jim, ha, kho, podo. Dal, nggak ada bedanya. Ro, zai, sama. Bisa baca nggak sama kira-kira? Sahabat bisa baca, sahabat. Tapi lama-kelamaan setelah generasi tabi'in, Islam berkembang keluar Arab, tidak bisa baca tulisan Arab yang tanpa ada bedanya satu sama lain. Maka yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab adalah seorang ulama, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Rodo angel jenengnya ya, biasanya Toto Sukardi biasanya. Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59, wad'un nuqat 'alal huruf, bikin titik siji ngisor ba, titik dua dhuwur ta, titik telu dhuwur ta. Abul Aswad Ad-Du'ali jasanya sampai yaumul qiyamah, manfaat barokah ganjarannya kaya apa iku Abul Aswad Ad-Du'ali, sehingga kita bisa baca tulisan Arab dengan gampang. Sudah ada titik
masih banyak orang gak bisa baca tulisan Arab, terutama Al-Quran. Maka ada seorang ulama yang berjasa besar menggagas harokat, syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa itu? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang wafat tahun 174 Hijriah. Mulai terang, mulai gampang baca tulisan Arab, baca Quran. Masih banyak orang salah baca Quran. Orang Banyumas, ada orang Banyumas enggak? Sampai sekarang alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, ya Allah awas. Sangit Ngakil. Itu artinya makhraj, keluarnya suara dari tenggorokan salah. Maka ada ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu tajwid. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Siapa namanya? Alah, sulit wis. Berjasa besar betul Ibu. Sekarang Quran kita tinggal baca, sudah ada harokatnya, ada titiknya, ada tajwidnya, tinggal baca. Oleh karena itu umat Islam harus bisa baca Quran. Minimal paling tidak Al-Fatihah. Kalau nggak bisa sholat. Syukur-syukur tambah kulhu, falak, nas, alif, lam, mim, ayat kursi, lima samawat untuk tahlilan. Itu penting, berkat itu. Pesantren modern kayak apapun, pesantren modern seperti apa, harus santrinya wajib belajar Al-Quran, hifdhan au nadharan, apal-apalan atau membaca mujawwadah. Omong kosong kalau orang tidak bisa baca Quran dengan benar, dia akan barokah manfaat. Di Jakarta banyak orang ceramah pinter, enak pidatonya, ceramahnya, begitu mengeluarkan dalil Quran berantakan tajwidnya. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang mengeluarkan ayat Quran, jangankan dapat pahala, bahkan mendapat laknat dari Al-Quran karena bacanya tidak pakai tajwid. Jangan Kanjeng Nabi mboten wonten ilmu tajwid. Berarti bid'ah itu. Iya bid'ah. Memang bid'ah. Tapi ente nggak akan bisa baca dengan benar kalau tanpa bid'ah ilmu tajwid. Mau benar baca Quran harus pakai bid'ah ilmu tajwid. Paham betul? Dilayani ya jane yo mboten pantes, ora usah. Jane ora isyara ranting lho sing menjawab kaya ngoten niku. Ada lagi orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulullah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Maka lahirlah ilmu nahu, grammar. Ilmu nahu digagas oleh Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kita tinggal belajar saja ilmu nahu, insya Allah kita bisa baca kitab kuning, kita bisa baca tafsir, baca hadis dengan alat ilmu nahu. Wis ono ilmu nahune, tinggal ngaji tok wis. Masya Allah, orang ngarang meneh. Imam Sibaweh ngarang, jenengan kita tinggal pakai menggunakan. Berjasa mboten Imam Sibaweh? Berjasa.
Ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah gelisah melihat banyak sekali hadis palsu, hadis bohong. Qala Rasulullah padahal enggak, bohong. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Nangkanya apa tuh, nanti pulang enggak lupa semua ini sudah. Syekh, bisa enggak bikin ilmu cepat? Ilmu metode menseleksi hadis, mana yang sahih, mana yang enggak sahih. Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya. 1 minggu. Sudah jadi khalifah. Ya Amir Mukminin, 1 minggu. Lahirlah ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih kalau memenuhi syarat 4, muttasil, thiqah, dobit, adil. Kurang 1 turun derajatnya hasan, kurangnya akeh turun do'if. Do'ifnya maktu, muqata, mursal, mu'allal, mungkar, makdub dan seterusnya. Ilmu ngeten iki adanya di pesantren. Di luar pesantren mboten bakal wonten ilmu kados ngeten iki. Paham mboten? Oleh karena itu sekali lagi yang paling berjasa membangun peradaban Islam, thaqafah Islamnya, wal hadar Islamnya adalah para ulama, para kiai, para ustaz asatid di pesantren. Ada lagi, banyak kalau cerita ilmu banyak. Imamuna Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Fustot, Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya Imam Syafi'i hanya 54 tahun tua saya. Saya 70, Masya Allah. Kulo kali ki Al-Masyri tua kulo loh, tua kulo. Ki Al-Masyri masih 6 nih, masih sudah 5 masih. Kulo 70. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur meninggal 70. Nah kulo sekarang 70. Ya wis meh lah, kira-kira meh separuh. Imam Syafi'i menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya gubernurnya? Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Asia Tengah lah, Afghanistan di sekitarnya lah. Isinya surat, kita ketua PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, cawapres. Pokoknya yang ada Pak Muhaiminnya itu yang kita pilih. Pak Jazil Fawaid, Wakil Ketua MPR. Gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i bertanya, Syekh, bagaimana caranya memahami syariat Islam yang benar? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Alah, biasa Dodo, Edi, Cecep. Rabi', uktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat membalas pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i dikte imla, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi menulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Muga-muga ono kiai sing nulis surat 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Panjenengan nate ngimpi ndelok nate. Itulah cikal bakal awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh, metode memahami syariat Islam. Isinya antara lain, niki ringkas mawon, niki ringkas sekali. Kalau rinci 2 tahun, ya Allah dikira gampang apa? Kalau ente gubernur ingin paham agama Islam, syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran, muhkamah, mutasyabihah,
mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, hakiki, majazi, nasikhah, mansukhah. Pun ngoten mawon. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Karena Quran sangat umum. Quran perintah salat, aqimus shalah 60 kali. Tapi Quran tidak menyebutkan berapa kali salat itu, namanya apa salat itu, ada nggak di Quran? Salat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran? Tenan? Pernah baca Quran? Malah paling falak, kulhu falak nas paling bacain. Al-Fatihah berkat. Kalau panjenengan baca Quran awal sampai akhir, tidak akan menjumpai penjelasan bahwa sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adanya penjelasan itu di hadis furidat alaikum khamsu maktubat az-zuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Oh, hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Namanya hadis apa? Mutawatir. Ada hadis masyhur sangi sore mutawatir terkenal. Ada hadis aziz, hadis yang baik bernilai. Ada hadis ahad yang rawinya individual. Sudah ada Quran, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i dalam surat tadi, akal harus dipakai. Coba, akal harus akal ulama juga, akal sampai akal kita lah ampas kelapa lah. Akal ulama harus dipakai. Akal ada 2, akal kolektif rame-rame, namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Ada akalnya ulama sendiri-sendiri, namanya qiyas. Dengan adanya ijma dan qiyas, akalnya ulama, maka menghasilkan ilmu, namanya ilmu fikih. Apa namanya? Jadi ilmu fikih itu adalah hasil akalnya ulama melalui metode ijma dan qiyas. Paham boten? Makanya kalau ada orang tidak menggunakan ijma dan qiyas, yang gak akan ngerti ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah buah dari akalnya ulama, metodenya namanya ijma dan qiyas. Paham boten? Mantep mboten dadi wong NU, dadi wong Ahlussunnah wal Jamaah mantep mboten? Melu kiai pesantren mantep mboten? Insyaallah. Oleh karena itu Imam Syafi'i berjasa besar, luar biasa. Bahkan imam-imam yang besar, al-ajilla, al-kibar, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Ghazali, faqih, usuli, mutakallim, mufakkir, filosof, sufi, hebat badan, taklid dari Imam Syafi'i. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Muhammad Umar Fakhrazi yang punya karangan tafsir Mafatihul Ghaib 36 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Al-Usul 4 jilid, dan lain-lain, taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG nggak mau taklid, Masya Allah. SAG, perguruan tinggi Islam swasta, dosennya sering mencret, dia sering bolos, bayar 15 juta di wisuda. SAG, sarjana alam, nggak mau taklid, ijtihad. Masya Allah, ijtihad, nggak usah taklid.
Kalau ente tidak taklid bil Syafi'i, contohnya Syafi'i lah, ente tidak akan tahu rukunnya sholat berapa. Arkanus sholati sab'ata asyar. Itu kata siapa itu? Kata Imam Syafi'i. Rukunnya sholat piro tidak ada dalam Quran dan hadis. Itu baru sholat, ini baru bab sholat ini. Kalau ada orang sholat, saya tanya, Ustaz, ente sholatnya baik sekali, belajar dari mana? Wah, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Kalau ada orang ngaku bisa sholat dari Quran dan wallahi, bohong. Tidak usah taklid langsung Quran dan hadis saja. Sini. Hadis yang paling nomor 1, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Saya juga tahu, mantan ketua umum PBNU, masa nggak tahu? Hadis nomor 1 hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hebat hadisnya itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Ya Allah. Indah jasa-jasa diantara jasa para ulama dalam rangka membangun peradaban Islam, membangun budaya Islam, kemajuan agama Islam. Islam tidak akan maju dengan demo. Islam tidak akan bangkit dengan takbir, nggak akan bangkit tuh, nggak. Habis ratusan miliar itu 212 takbir, apa bangkit Islam? Nggak. Apa semakin kuat Islam? Nggak. Islam tidak akan bangkit. Wa dararu syar'i mimman nasaruhu la bi tariqih akbar mimman ta'ana fih. Bahayanya terhadap agama Islam yang diakibatkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang salah lebih bahaya daripada orang yang memusuhi Islam sekalian terang. Tapi kalau kelihatannya membela Islam dengan cara yang lebih tariqih, dengan cara yang tidak syar'i, lebih bahaya daripada orang sekalian memusuhi Islam. Paham boten? Jadi ada yang terlibat ya? 212 ada ya? Ada yang berangkat dari Jakarta, ada ya? Ada ya? Enggak ada ya? Sebelah sana ada ya? Saya satu-satunya orang yang terang-terangan mengatakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Coba kalau sholatnya di masjid di Monas, masih mending nih. Mau kemana mas? Mau ke Jakarta. Akan apa? Sholat Jumat. Di mana? Di Monas. Dan nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Itu kebangkitan Islam itu. Nah, saya satu-satunya orang yang terang-terangan. Barangkali yang berpendapat dengan saya banyak, tapi yang terang-terangan bisorohah mengatakan bukan Islam. Insya Allah hanya saya yang waktu itu mengatakan demikian. Nah, monggo Islam kita dipelihara, santri semakin semangat belajar. Belum apa-apa kalau baru khatam Alfiyah. Saya dulu ngaji di Kiai Mahrus Ali, bapaknya Kiai Abdul Kafabi Mahrus. Saya ngaji Muhdil Labib, kitab nahwu yang lumayan sulit, karangan Ibnu Hisham Al-Ansari. Ba'da subuh, ba'da duhur, Uqudul Juman, Sulamul Munawarok, mantik dan balaghah. Ba'da asar, Ghayatul Wusul, lumayan angel, usul fiqh. Ba'da maghrib, Fathul Wahhab. Kalau Fathul Wahhab Kiai Mahrus baca, tapi kalau Mughnil Labib dan Ghayatul Wusul saya yang baca, Kiai Mahrus mendengarkan tok. Enak tipe enakmu lah. Kula sing baca dhewe, Kiai Mahrus mendengarkan saja. Tapi kalau Fathul Wahhab, Uqudul Juman, Kiai Mahrus yang baca. Oleh karena itu santri-santri Ploso harus selalu menambah ilmu. Tidak boleh merasa cukup dengan apa yang telah dihasilkan sementara sekarang. Khatam Alfiyah, khatam Fathul Mu'in belum cukup. Ngoten nggih? Untuk bekal kembali ke masyarakat belum cukup. Di era globalisasi ini akan terjadi, bahkan sudah terjadi class civilization, benturan budaya. Panjenengan bangga dengan pesantren, anak panjenengan belum tentu. Kita semua bangga dengan Fathul Mu'in, cekelan Fathul Mu'in, anak cucu kita belum tentu. Kita bangga salaman dengan kiai, barokah salaman karo kiai,
anak cucu kita belum tentu. Ini namanya sedang terjadi benturan peradaban. Sira' bainal hadarat. Apa namanya? Benturan peradaban. Ini sudah diramalkan oleh seorang guru besar Harvard di Amerika, namanya Samuel Huntington. Tahun 1987 mengatakan yang akan datang akan terjadi perang peradaban, bukan perang politik, bukan penjajahan kayak zaman Belanda, zaman Jepang, tidak, tapi benturan peradaban, benturan cara berpikir. Bapaknya ahli ibadah, bapaknya pegang Fathul Mu'in, bapaknya ahli ngaji, cinta pesantren, anaknya tidak cinta pesantren, anti Fathul Mu'in misalkan, anti Fathul Wahab. Na'udhu, namanya benturan peradaban, namanya perang peradaban, perang cara berpikir. Apa itu Fathul Mu'in? Kuno itu, gak relevan, gak usah dibaca. Apa itu Fathul Wahab? Ngabis-ngabisin umur, usia, baca Fathul Wahab gak ada gunanya. Ini akan terjadi seperti itu, dan sekarang sudah terjadi seperti yang diramalkan oleh Samuel Huntington, guru besar dari Harvard pada tahun 1987. Monggo, prinsip-prinsip Ahlussunnah Jamaah dipelihara. Saben malam Jumat baca barzanji, harus hafal-hafalan. Siap? Kiai, ustadz, pengurus NU nek moco barzanji jangan disediakan kitabnya. Kalau ada pengurus NU, khatib syuriah atau khatib baca barzanji masih moco, jangan diamplopin, suruh pulang naik ojek, jangan diantar. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada kiai atau ustadz, pengurus NU, khutbah masih moco, jangan dipakai lagi. Apa bedanya SAG karo keluaran pelosok, keluaran Lirboyo kalau khutbah masih moco? Paham boten? Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani apal, khutbah nikah apal, talqin mayit apal. Siap? Kalau nggak apal, nggak usah jadi syuriah. Oh, jadi amplopin. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki alihada wal asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim bi'anfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Diamplopin, hafal kan? Burdah harus hafal. Burdah harus hafal. Ya Allah. Syekh Muhammad Al-Busiri asli Maroko aslinya, tapi tinggal di Iskandariyah, murid dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Syekh Abdul Salam bin Masyis. Abdul Salam bin Masyis murid dari Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth yang kuburan di Wahran Al-Jazair. Nah, suatu ketika setruk 1 bulan Al-Busiri ini ngimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah, panjenengan? Sering? Ditanya gak jawab. Jenengan sering jumpa Rasulullah? Dereng. Jumpa gendruwo? Setelah mimpi beliau matur, Rasulullah, saya sakit 1 bulan gak bisa jalan. Saya punya keinginan menggubah syair qasidah yang isinya memuji-muji engkau. Ya silakan, silakan. 1 minggu jumpa lagi, sudah jadi Rasulullah. Coba saya ingin dengar dibaca. Setelah dibaca selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum, wa masaha jasadahu, dilus-elus badannya, diusap-usap, fata'affa fauran. Sakitnya sembuh.
Mana itu syairnya? Amin tadakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayahsabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikril bani wal alami fakaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Alumni pelosok harus hafal burda. Setuju? Amin tadakuri jironim bidi salami mazad tadam'an. Kenapa kau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari siang angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gelisah? Kenapa engkau selalu menangis, kelihatan sekali bekas air matamu di dua pipimu? Pasti kamu lagi gendeng. Pasti kamu lagi kena asmara, mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi gendeng, lagi mabuk cinta, tapi sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku cintai, ku rindukan, ku tangisi, pasti anda akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu gendengi, yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah? Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahim da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, yang sedang kucintai adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil malakut, mulki alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya ketika kita mendapatkan problem kesulitan yang besar, yang sangat luar biasa. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai Rasulullah, semakhluk yang paling mulia, kami tidak memiliki siapa-siapa yang bisa kami andalkan kecuali engkau ya Rasulullah. Maka banyakkan dihafal. Insya Allah kalau hafal burdah, adem, ayem, tenang, orang geragas. Geragas yang gagas sih, hubbud dunya wa hubbul jah. Geragas hubbud dunya, geragas hubbul jah. Siap apa nggih? Monggo. Nah, Nabi Muhammad beliaulah yang siap memberi syafaat kepada kita semua. Percaya mboten? Yang percaya pasti akan mendapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Percaya mboten?
Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Saya membaca surat Wadduha. Di sana ada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, jangan sedih, jangan susah. Apa yang kamu minta, saya berikan, kata Allah. Apa yang kamu minta, saya kasih. Nah, hasyaka Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu ayyusa'u. Dan Rasul enggak mungkin ridho. Rasul enggak mungkin rela kalau di antara umatnya ada yang disiksa. Maka Rasulullah akan minta kepada Allah semua umatnya yang percaya syafaat yang percaya syafaat semua min ashabil jannah, min ahli jannah. Tidak mungkin Rasul akan membiarkan warga Nahdliyin, para santri disiksa atau masuk neraka. Tidak mungkin. Rasulullah tidak akan ridho itu. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Abu Lahab saja yang hanya sekali menghormati lahirnya Rasulullah, besok nih akhirat mlebu neraka karena dia kafir. Setiap hari Senin diangkat, Selasa jebloskan malih, sampai hari Ahad, sampai hari Minggu. Senin dintas, Selasa jebloskan lagi sampai hari Minggu. Senin dintas karena menghormati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Abu Lahab melihat di rumahnya Aminah, Siti Aminah terang benderang. Ada apa itu? Maka Abu Lahab perintah budaknya namanya Thuwaibah. Coba Thuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa sih kok terang banget, ono listriknya atau ono apa. Berangkat, pulang Thuwaibah kembali. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Itu sinar itu dari bayi itu, sinar itu. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Oh gitu Thuwaibah. Sejak sekarang hari ini jam ini kamu Thuwaibah bebas, merdeka, bukan lagi budak, sama dengan saya, kamu bukan budak. Saya gembira ponakan saya lahir. Abu Lahab itu pamannya Abu Lahab itu, pamannya Rasulullah. Saya gembira ponakan saya lahir laki-laki. Itu nanti di akhirat Abu Lahab setiap hari Senin dintas dari neraka. Masya Allah. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Gak usah diterjemah ya. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Onta itu kalau diajak ke Jeddah, diajak ke Riyadh, males, didorong-dorong, dipentungin supaya jalan. Tapi kalau diajak ke Madinah, jalan sendiri banter. Ada apanya di sana? Nggak usah ditarik onta kalau menuju ke Madinah. Fada'jaz bazimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayyijad. Rindu ingin cepat datang ke Madinah, nggak usah ditarik-tarik, nggak usah dipentungin. Ada apa di Madinahnya? Onta sampai rindu. Watilkal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuru yajlul ghayahib. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu muwaffiq thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di depan kita telah binarak beberapa ulama dan tokoh masyarakat. Paling barat Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Ki Haji Kafawi Makrus dari Lirboyo Kediri. Sebelahnya Gus Muhammad Iskandar, Ketua PKB, calon presiden atau wakil presiden. Sebelahnya lagi Maulana Habib Zain Al-Idrus Baharun, maaf ya, Baharun, ngapunten saya, ngapunten. Sebelahnya lagi pengasuh pondok Bumi Sholawat Ki Halim Mazhuri. Sebelahnya lagi yang tadi kita dengar bersama-sama, kemudian Kiai Zulfa Mustafa, Kiai Marzuki Mustamar, dan Kiai Anas Iskandar. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan doa oleh Romo Kiai Haji Nur Huda Jazuli. Namun sebelumnya dimohon untuk memberikan dawuh-dawuh kepada beliau. Ikraman wa ta'ziman kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi mawala. Kula marem mirengaken pengajian Mbah Yai sepuh nih, sepuh ngalim icik demen ngaji, padahal wis liwat ning Jakarta pirang-pirang tahun. Kok cek kelingan ngaji, cik demen ngaji, demen pondok pesantren, ini termasuk sesuatu yang langka. Biasanya wis mampu Jakarta ini kan ngaji niku abot. Kula niku tahun 61 kali Pak Yasin almarhum Blitar sowan Kiai Wahab wonten jalan Kebun Sirih nalika semanten. Tuamune kathah kiai-kiai macem-macem zaman semonten niku. Lah roh Mbah Yasin niku Kiai Wahab, Pak Yasin sini. Ngapain jenengan kok di sini? Ini kan Jakarta. Kiai itu kalau sudah masuk Jakarta jadi bajingan. Luar biasa kan? Kaget banget saya kok sampai begitu. Masa toh Yai Pak Yasin? Iya. Ini coba lihat, dengarin saja ini bentuknya orang-orang yang kumpul di sini nih katanya. Alhamdulillah. Wah, saya yang lucu. Ya Allah, Insya Allah luar biasa. Kiai-kiai NU zaman kuno kayak begitu itu. Inilah Pak, ini yang harus kita angan-angan. Kiai Wahab kayak begitu. Terus setelah itu, dah sekarang tamu-tamu silahkan untuk pulang. Saya tak jalan-jalan sama tamu saya ini, Pak Yasin. Otomatis karena saya bersama Pak Yasin, saya katut. Wa in kuntu sokhiron khina izin. Tapi karena saya bareng Pak Yasin katut. Tidak melaku-melaku, ternyata dulan yang omahe Menteri Agama yang barusan dilantik, yaitu Kiai, loh penggantinya Gus Wahib dulu siapa ya? Pakai sebutin ya? Lah, Kiai Saifuddin Zuhri. Dari jauh Kiai Wahab perintah mobil supaya dihentikan. Sik Pak, berhenti dulu. Kiai Yasin, lihat itu. Baru kemarin dilantik, sekarang rumahnya sudah seperti ini. Lihat saja itu. Kiai Wahab. Dah akhirnya masuk. Assalamualaikum. Oh Yai, gupuh Kiai Saifuddin kerawan Kiai Wahab. Akhirnya pamit itu tidak boleh. Jamaah dulu, jamaah maghrib saya ingat pada waktu itu. Jamaah senganim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya cerita dulu cerita. Di tengah-tengah telah berhenti. Kalau gak Kiai Wahab gak pantas rumah saya ini. Ya Allah, ya Allah. Kiai-kiai NU zaman dulu itu kayak begitu itu. Tapi jangan tanya akidahnya, hatinya luar biasa. Pokoknya tidak mungkin menjauh dari NU dan masuk di dalam NU benar-benar ikhlason mukhlison lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang sebenarnya kita semua harus belajar.
Sopo ae masih duwe jabatan gak duwe jabatan. Makanya saya ini ditarik ke sana kemari sebagai sebagai saya tidak mau. Tapi saya itu tetap NU. Ya Nahdlatul Ulama'i anti mahabbati. Lah ini loh. Masya Allah. Li jamaatil. Yang mengarang alumni Ploso yang namanya Kiai Hasim Fuad Hasim dari Buntet Pesantren. Ini tangganya Mbak Yai ini. Suaranya enak sekali. Masih ada itu. Seharusnya itu dicari, diramaikan lagi. Bagus itu nyanyian yang mengingatkan betapa pentingnya Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini selalu mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Khol kali ini pun saya ngerawuhne niki Mbah Kiai niki. Ya, bagi saya penting. Santri harus tahu. Santri-santri kuno pinter-pinter. Ya, Ploso ini saja dulu Masya Allah, sing pinter ki akeh banget. Kiai Mujib dari Blitar, Kiai Saidu, Kiai Mutolib, Kiai Takwim dari Tulungagung, Kiai Mardanus dari Trenggalek, alim-alim wibawa semuanya, baik semuanya, dan kulluhum khodamun li hadrati syekh. Inilah yang saya ingin pamerkan kepada kamu supaya kamu bisa istilahnya terok-terok gitu loh masalahnya. Kalau orang kadang-kadang nanya sama saya, kok yang diaturi kok Kiai itu kok ndaan loh, sampean nggak ngerti, tak tahu kamu. Golek wong alim kaya kuwi yo angel. Angel. Wong aku ya rada ngalim yo ora iso. To manis orang alim. Mudah-mudahan Kiai NU jangan ditigakan. Walaupun panjenengan sudah tidak ada di situ, jangan ditigakan. NU itu adalah segala-galanya buat kita. NU itu adalah pengumpul para kiai-kiai. Kiai-kiai itu butuh tempat untuk duduk, untuk tidur. Ya NU itu yang paling cocok. Yang mikir masyarakat, santri, pondok pesantren NU. Makanya NU itu harus kita perkuat. Bukan partai. Kalau partai itu kadang kepentingan-kepentingan pribadi, Pak. Ya. Lah, namun begitu orang-orang partai juga harus menghargai yang namanya NU. Syarat PKB ki menang, lek NU ki kuat. Tapi si ojo banter-banter. Tenan, NU-nya ringkih, jangan bayangkan bahwa PKB akan menang. Sebabnya apa? PKB dan NU itu adalah hua-hua. Ini artinya sama. NU ya PKB, PKB ya NU. Lu ngerti hakikatnya kayak begitu. Walaupun ya istilah apa ya Gus ya, panggonane dhewe-dhewe, modele dhewe-dhewe, simbole ya rada beda. Wa in kana kadzalik, tapi hakikatnya hua-hua. Gitu, makanya PKB yo ganti yo karo NU. NU ya mikirno PKB. Jangan dia nganggep PKB itu musuh NU. Kalau dianggap seperti itu tidak bagus. Tidak ada bagi kita umat Islam itu yang namanya sentimen. Seperti saya nganturi Kiai Cirebon ini, bukan karena apa-apa. Krono ngalime ae lah aku iki. Ngalime supaya aku ketularan ngalim, santri-santri ketularan ngalim, nggih. Allahumma amin. Penting ngalim iki. Bocah-bocah ki ngajine cek ora ecek-ecek asal-asalan. Saestu niku. Niki wah jago hafalan. Oh, sampean paling buanter mriti Alfiyah semono ae. Idibaiyah. Lah ini Mbah Kiai satu ini rodok nyeleneh. Luar biasa. Serba hafal. Nah sampai Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam hafal. Saking hafale ngasih aku ngakon bocah sing tak utus yang Cirebon, matura. Engko lek ning Ploso aja oleh maca nasabe Kanjeng Nabi sampai teko Nabi Adam. Sasaran kan begitu. Buat apa? Buat apa kita semua sudah tahu? Tidak usah lah. Tadi sudah memamerkan
hafalan-hafalan yang penting seperti apa karangannya Imam Al-Bushairi dalam Madahin Nabi. Ini luar biasa bagi kita, luar biasa. Mugi-mugi kiai-kiai masih kersa ngopeni kita para awam rakyat jelata masih diupeni dan masih baik hubungannya dengan semua orang Islam, politikian atau ghaira politikian, kita hubungi secara baik semuanya, sebab keperluannya satu, liridallah subhanahu wa ta'ala. Kula matur nuwun para hadirin ingkang kula mulyakaken, terutama wali-wali santri ingkang semua hormati, ngene iki Khali Rama Yai Jazuli, bapak kula lan kakak-kakak kula, sederek-sederek kula. Sak mangkene teng plosen niki namung kula sing lanang kali adik kula istri Lailatul Badriyah. Pun padahal asale akeh. Dulur kula kan engkres kabeh to. Wis gak enek kabeh. Ya aku loyo pisan wis masyaallah men. Ki mlaku nggih mboten saged kula niki. Tapi mugi-mugi Gusti Allah paring kesehatan dateng kula. Kekuatan zahiran wa batinan. Niki sing kuat niki namung ati kula. Jadi semuanya harus ngaji. Semuanya harus tahan uji, tahan banting dan lain sebagainya. Ini jane cara fisik ngoten pun. Sing penting nek lho tak omong niki. Kiai-kiai pandongane muga-muga bersatu. Amin. Kiai-kiai tanggung jawabnya datang umat niki luar biasa. Nalika sahabat umek masalah dajjal, mergo Kanjeng Nabi nyeritani dajjal. Dawe Kanjeng Nabi piye? Ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Gitu ya. Akhwafuni alaikum. Selain dajjal ada yang lebih menakutkan bagi saya untuk kamu ini. Sapa? Al-a'immatud dhalun. Ulama-ulama yang sesat. Apa ini tuh ulama kok sesat, bayangno. Lek Kanjeng Nabi bayangkan saja. Berarti kalau orang merasa dirinya alim, dia harus hati-hati. Kontrolnya harus kuat. Jangan sampai untuk apa? Man talabal ilma liyumarya bisufaha yukasiru bil ulama au ila akhiri au liyashrifa biwujuhan nasiri falyatabawa maq'adahu minan nar. Inilah yang menakutkan kan ini. Jadi kalau jenenge kiai mesti penak, bebas neraka pasti belum tentu. Ancaman maneh mesti besar sekali. Mugi-mugi kita sedaya wilujeng diparingi nek dipundhut husnul khotimah. Nggih niki penting, husnul khotimah ini penting ya Allah. Masya Allah, para kiai-kiai ingkang rawuh, kula matur nuwun panjenengan rawuh ning kula nyuwun ngapunten ben saged ikrong. Panjenengan paringi pangestu mugi santri-santri iki ngaji sedaya. Acara kita hanya satu, ngaji. Mergo nek gak ngaji, Masya Allah kok rugine nemen banget ngeten. Mahami dawuhe Mbah Kiai niki mawon wau niku angel nek gak ngaji, tapi nek ngaji nggih paham nggih seneng ngoten. Dedet teng manah nih ya Allah. Aku lek krungu jenengan maos burdah nelongso kula ya Allah. Ayat sabu annal khubamun kajimu mambainamun sajimin min huwa mutarimi ya Allah. Adakah orang yang jatuh cinta, waduh, orang yang jatuh cinta tahu menganggap bahwa cinta itu bisa dirahasiakan? Iya dah, tidak bisa. Wong lek demen mesti enek tanda-tanda. Sama demen karo Kanjeng Nabi mesti enek tandane. Begitu dengar tiba berjanji pasti melelehlah air mata. Ini annal khubamun kadimu mambainamun sajimin min huwa mutarimi, itu pasti itu. Masya Allah, Masya Allah. Wong sak macam duwe sirsiran wong wedok rupane ireng ngono wis bingung. Karo Kanjeng Nabi gak pengen ya Allah, wis gak karuan iki. Mugi-mugi kula panjenengan paringi istiqomah tumakna, diparingi istiqomah husnul khotimah. Kula kinten cekap ngaten kula matur
nyuwun ngapunten sing agung Mbah Yai ngapunten saestu bandongaken pondok niki senes pondok kula pondok panjenengan lho niki hadza ma'adukum laisa bima'adi masyaallah aikunu bi anna hadza min haqqikum wa wajibatukum li hadzal mahdi katsir marrah ya Allah masyaallah cekap ngaten para rawuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.